Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi Sabtu 7 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Baru saja kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita tetap berharap memohon kepada Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi ketentraman, kedamaian, kebahagiaan akhirat hanya dua. Ibadah diterima dan dosa diampuni. Kalau dosa diampuni, ibadah diterima, di akhirat sana selesai. Yang menjadikan beban perjalanan kita di akhirat itu, dosa kada diampuni, ibadah kada diterima, atau kada dadang diibadah akan sama sekali selama hidup, maka perjalanan di sana menyusahkan. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kajian pagi ini, ulun masih menyelesaikan apa yang kita sampaikan dari subuh Jumat, malam Sabtu, malam tadi, sampai pagi ini. Tentang apa? Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-7 Hijriah, terkenal keistiqomahannya dalam memegang teguh Al-Quran dan Sunnah yang menjadi rujukan banyak umat Islam dalam memahami agama yang mulia ini. Beliau banyak berbicara tentang penyakit hati dan obat hati. Kenapa? Karena hati yang berpenyakit akan berpenyakit seluruh tubuh. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik, lahir dari hati yang baik. Sebaliknya, ucapan yang kada baik, tindakan yang tidak baik, itu pasti lahir dari hati yang tidak baik. Disampaikan Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ada segumpal daging yang ada dalam diri manusia. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang apabila daging itu baik maka seluruhnya akan baik. Ucapan, tangan, kaki, tindakan, kemanapun arah kehidupan akan baik. Apabila segumpal daging itu tidak baik, maka semua apa yang dilakukan tidak baik. Dan Nabi bertanya, tahukah segumpal daging itu? Itu adalah hati manusia. Hati adalah pengendali semua kehidupan. Hati pengendali ucapan. Hati pengendali perbuatan. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan panjang lebar tentang hati.
bengkel hati. Kenapa? Hati yang tidak baik, beliau memberikan solusi untuk diperbaiki. Kajian kita 2 kali berturut-turut itu mufsidatul qalb, kerusakan hati. Dan pagi ini apa? Dawaul qalb, hati yang rusak kemudian diobati. Obat hati yang rusak itu supaya jadi baik. Wa dawaul qalbi khamsatu asya. Kata Imam Ibnu Qayyim, obat hati itu ada 5 macam. Dan 5 macam ini satu perbuatan yang tidak terlalu sulit bagi kita yang menginginkan hati kita baik. Apa 5 macam itu? Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan berusaha mentadabburkan, memahami dan mempraktekkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Bapak hadirin rahimakumullah, siapa yang mentadabburkan Al-Quran itu dalam kehidupan, dimulai dari kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW, tidak sedikit tindakan mereka yang bertentangan dengan Al-Quran. Terutama kebiasaan para sahabat yang tiap hari minumannya adalah khamar. Silakan makanannya macam-macam, tapi minumannya pasti khamar. Khamar diproduk sendiri, bukan membeli. Sehingga mereka menyimpan minuman khamar itu, minuman keras itu, bukan di botol-botol, tapi di kendi-kendi, mungkin hari ini di tajau-tajau. Tiap hari meminum minuman keras itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun 3 fase, 3 periode mengharamkan minuman keras itu. Kemudian secara telak, fajtanibu, Allah suruh tinggalkan. Pertama dengan bahasa-bahasa sindiran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-khamru wal maisir ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Judi dan minuman keras itu dosa besar, tapi bermanfaat bagi manusia. Allah sebutkan seperti itu. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Judi dan miras itu dosa besar yang bermanfaat bagi manusia. Mungkin bagi yang pernah mencoba, kalau miras awak rasa nyaman, wallahu alam kada mengerti. Karena ulun kada pernah minum itu. Judi langkah itu juga. Apabila kalah parah, apabila menang, mendapat keberuntungan. Ujulak anak pian main judi, astagfirullah, jadi. Tapi menang besar malam tadi, alhamdulillah. Jadi berbalik ucapan itu. Ada semacam rasa keberuntungan. Tapi Allah tetap gambarkan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini satu peringatan yang menyuruh para penjudi dan miras itu berpikir waktu itu. Belum dilarang. Pada periode yang kedua turun lebih keras. Karena banyaknya sahabat yang salah dalam membaca ayat pada waktu sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian melakukan sholat apabila kalian dalam keadaan teler. Apabila mabuk jangan sholat. Bacaannya tepuntal, tepaling-paling. Sahabat mulai berjaga-jaga. Apabila waktu hendak sholat tidak minum. Selesai sholat isya malam minum habis-habisan. Besok pagi rupanya pengaruh miras itu sudah tidak ada lagi. Sholat lagi pagi. Tapi tetap tidak meninggalkan secara mutlak.
Karena Allah hanya melarang hendak sholat tuh jangan mabuk. Pada saat turun ayat yang ketiga, yang Allah katakan minum-minuman keras, perjudian, undi-undian dengan anak panah dan berhala seterusnya, itu rijzum min amali syaitan. Itu gawiannya syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhi itu semua. Nah, pada saat kalimat fajtanibu, tinggalkan itu. Oleh beberapa ulama tafsir disebutkan lorong-lorong, gang-gang, jalan raya di Madinah itu banjir dengan mengalirnya minum-minuman keras yang ditumpahkan dari rumah ke rumah. Artinya mereka memiliki bukan di dalam botol, tapi mereka memiliki di tempat-tempat yang besar. Mereka membuat fermentasi sendiri dari anggur. Pada waktunya menjadi minuman wajib. Tapi karena Allah menyuruh, memerintahkan, fajtanibu, jauhi, maka ditumpahkan. Tidak ada lagi yang menjadi peminum. Tidak ada lagi yang menjadi pemabuk. Orang-orang Islam sudah menghentikan dirinya. Kecuali ada beberapa oknum. Suaminya Ummu Habibah yang murtad karena tidak bisa meninggalkan miras. Kemudian Ubaidillah, ayahnya Anas bin Malik, juga murtad dari Islam karena kecanduan miras. Mereka memegang agama yang membolehkan minum minuman keras. Apa yang ulun maksud akan menceritakan ini, sahabat begitu cepat berhenti dari perbuatan yang terlarang, manakala Al-Quran melarangnya. Dan di sini kepribadian para sahabat Nabi yang mulia. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum iman. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, maka iman bertambah. Bentuk perintah, bentuk larangan, bentuk apapun yang Al-Quran ceritakan, menambahkan nilai-nilai keimanan. Kan Al-Quran itu isi pokoknya amar nahi, perintah dan kemudian Al-Quran itu basyiran wa nadhira, kabar gembira dan kabar duka. Kemudian Al-Quran itu cerita masa lalu yang menjadi pelajaran. Kemudian Al-Quran itu penuh dengan cerita yang belum terjadi untuk diimani. Untuk diimani. Semua ada terkandung di dalam Al-Quran. Orang yang ingin hatinya bersih, baca Al-Quran, bitabadbur wa tafahum, dipahami dan dipraktekkan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pada saat ditanya tentang akhlaknya Nabi Muhammad SAW, Aisyah, engkau adalah istri Nabi, akhlak Nabi itu kayak apa? Aisyah tidak menggambarkan terlalu jauh, tapi apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Tidak ada dari apa yang Nabi lakukan kecuali semua sejalan dan terkontrol oleh Al-Quran. Dan kepada kita jaminan keselamatan seperti itu. Manakala kita mampu mempraktekkan kitabullah, Al-Quran yang kita baca dalam kehidupan kita, maka inilah jiwa yang bersih, hati yang bersih. Kadang mengerti sekalipun Al-Quran itu tetap pahalanya besar. Nabi mencontohkan bukan ayat-ayat yang panjang, tapi kata Nabi, jika engkau membaca Al-Quran dan Al-Quran yang kau baca 3 huruf, alif, lam, mim, tetap Allah memberikan 30 pahala. 1 huruf Al-Quran 10 pahala.
3 huruf Al-Quran 30 pahala. Dan tidak ada yang mengerti apa arti alif lam mim itu. Dan Nabi pun kada pernah menyuruh, kamu harus mengerti apa arti alif lam mim. Tidak. Pokoknya alif lam mim bahagian daripada Al-Quran dan baca. Kalau ada yang mencoba mengartikan dengan pendapat-pendapat pribadi, itu juga tidak semuanya tepat. Alif lam mim bisa diartikan dengan alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Alif lam ra bisa diartikan dengan alifnya Allah, lamnya Jibril, ra-nya Rasul. Itu giliran alif lam mim dan alif lam ra. Tapi pada saat giliran awal surah Maryam, kaf, ha, ya, ain, sod. Semua kita bengong. Semua kita kada mengerti. Maka singkatan-singkatan huruf Al-Quran diyakini tapi tidak perlu diterjemahkan. Ahli tafsir sekondang apapun, semua tafsirnya apa? Wallahu ya'lamu bimuradih. Kaf ha ya ain sad. Wallahu ya'lamu bimuradih. Allah yang mengerti maksudnya. Jadi kalau kita lewat itu kita baca dan kita kada berpikir. Ini membaca kaf ya ain sad. Merenung pada tengah hari, kafnya ini apa? A-nya ini apa? Iya-nya apa? Ini melakukan satu perbuatan yang sia-sia. Nabi kada pernah memerintahkan sahabat untuk menafsirkan itu. Tapi pahala tetap tidak dikurangi. Bismillah. Ganjarannya tidak dikurangi. Itulah kemuliaan Al-Quran. Al-Quran adalah obat hati. 57 surah Yunus. Wasyifa'um min kulli dah. Al-Quran itu obat bagi penyakit hati. Penyakit yang ada di dalam jiwa. Apa penyakit yang dimaksud? Satu kecenderungan kepada keburukan, itu penyakit hati. Yang Nabi gambarkan setiap kemaksiatan dilakukan menetes pada hati. 1000 kali maksiat hitamlah hati itu. Ini yang dimaksud penyakit. Sahabat khawatir mendengar apakah ada kesempatan hati yang hitam kelam itu untuk kembali bersih. Ada kata Nabi. Pada saat kemaksiatan itu dia tinggalkan, dia bertaubat, hati yang hitam akan menjadi bersih kembali. Yang kedua, kebersihan hati dengan apa? Khila'ul batni, membiasakan mengosongkan perut. Nabi SAW kada pernah tinggalkan 2 kali dalam seminggu berpuasa. Pada hari Senin dan hari Kamis. Sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan tahun kedua Hijriah 13, 14, 15 itu diwajibkan oleh Nabi. Puasa 10 Muharram diwajibkan. Manakala tahun kedua Hijriah turun ayat di bulan Sya'ban tentang Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka gugur kewajiban-kewajiban yang terdahulu. Puasa sunnah 13, 14, 15 wajib. Datang Ramadan jadi sunnah. 10 Muharram itu wajib. Datang Ramadan jadi sunnah. Kewajiban puasa Ramadan. Mengosongkan lambung. Karena terlalu penuh sesak. Itu membersihkan jiwa. Membersihkan hati. Maka Nabi SAW bukan sekadar memerintahkan, Nabi mempraktekkan. Hanya saja puasa yang tidak dilakukan oleh Nabi tapi Nabi perintahkan hanya puasa Daud. Nabi mengatakan sangat beruntung orang istiqomah puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Dan dikerjakan seumur hidup sampai akhir hayat.
Beruntung. Puasa yang paling tinggi nilainya, puasa yang menggugurkan segala puasa-puasa sunnah yang lain. Dan puasa Daud, Senin puasa, Selasa buka. Rabu puasa, Kamis buka. Jumat puasa, Sabtu buka. Itu puasa Daud kan? Sehari puasa tidak. Tidak lagi berlaku 3 hari dalam sebulan. Karena 3 hari dalam sebulan mulai hari Sabtu. Sementara kita Sabtu itu kita sedang puasa Daud. Maka yang berlaku puasa Daud. Khairus siyam saumu Daud. Puasa yang terbaik adalah puasanya Nabi Daud. Tapi Nabi memerintahkan jika melakukan itu lakukan dengan penuh keistiqomahan. Bukan basa bulan lalu ampihan. Itu coba-coba. Dan solat yang terbaik adalah solatnya Daud. Kalau puasanya Nabi Daud puasa yang terbaik, karena Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Solat Nabi Daud solat yang terbaik, berarti Nabi Daud sehari solat, sehari tidak. Iyalah. Bukan. Puasa Nabi Daud itu, Nabi tidak pernah meninggalkan puasa solat malamnya. Dengan apa? Dengan tidur sebelum solat, kemudian solat, menunggu datangnya waktu subuh, tidur lagi. Ini perjuangan yang amat berat. Lamun pengguring, jangan coba-coba guring imbas solat malam. Pacangan tuntung orang subuh hanya datang. Biar bangun kita. Bapak hadirin rahimakumullah. Man asbaha minkumul yawma sha'iman. Nabi bertanya di hadapan sekian banyak sahabatnya. Apa yang Nabi tanyakan? Siapa yang puasa hari ini? Para ulama katakan ini bukan puasa wajib yang Nabi tanya. Karena tidak ada sahabat Nabi yang tidak berpuasa apabila puasa Ramadan. Nabi tidak bertanya lagi tentang Ramadan. Tapi Nabi, siapa yang pagi ini puasa? Itu adalah puasa sunnah. Mungkin puasa Senin, mungkin puasa Kamis. Kenapa Nabi puasa Senin? Kenapa Nabi puasa Kamis? Waktu Senin dan Kamis itu amalku diangkat. Di waktu amalku diangkat, aku senang berpuasa. Dalam hadis yang lain, aku puasa hari Senin karena aku lahir pada hari Senin. Kadang-kadang hadis ini disalahpahami. Ada orang yang rutin puasa hari Senin, setengah ustadz, kada ustadz benar, namun setengah ustadz itu kan pas-pasan, tapi bisa membahas. Ini puasa Senin kenapa? Ujar orang nang setengah ustadz tadi. Ujar nang puasa karena Nabi puasa hari Senin, Nabi puasa hari Kamis. Nabi itu puasa hari Senin karena Nabi lahir hari Senin. Pian lahir hari apa? Jumat ya Senin. Nah Jumat pian puasa. Nah ini mengelilok. Puasa hari Senin itu Nabi kesenangan amal ibadahnya diangkat. Dan aku sedang berpuasa. Dan pada hari itu dosa-dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah Ta'ala tanpa permohonan ampun. Maka kita isi dengan amal ibadah puasa. Siapa yang puasa hari ini? Abu Bakar radhiyallahu an mengangkat tangan. Ulun Rasul, ulun puasa. Wa man ada minkumul yawma maridun. Siapa yang hari ini sudah menengok orang sakit? Ulun ya Rasul sudah menengok orang sakit. Wa man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa yang memberi makan orang miskin hari ini? Ulun wahai Rasul sudah memberi makan orang miskin di pagi hari. Wa man ittaba'a minkumul yawma janazatan. Siapa yang sudah mengantarkan jenazah sampai ke kubur hari ini? Ulun wahai Rasul sudah mengantarkan. Di tengah sahabat yang banyak, sahabat yang lain bukan tidak melakukan,
Tapi apa yang Nabi tanyakan tuh lebih cepat Abu Bakar menjawabnya karena ini gawiannya setiap hari. Majtama'na fihinna, kata Nabi. Siapa yang mengumpulkan 4 ibadah besar ini, adakhalahallahul jannah, Allah memasukkan dia ke surga. Apakah di sini berlaku kepada Abu Bakar saja radhiyallahu anhu? Tidak. Hadis ini berlaku kepada kita semua. Membesuk orang sakit, berbagi kepada sesama, dan mengantarkan jenazah. 3 ibadah besar yang menyebabkan engkau Abu Bakar akan dimasukkan ke surga. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Khila'ul batni, menenteramkan hati. Sering puasa sunnah, hati tentram dan hati damai. Wa qiyamul lail, salat malam mengobati hati yang gelisah. Hati gelisah, bangun malam hari. Qumil laila illa qalila. Bangun malam sekalipun sedikit. Salat sunnah yang Allah perintahkan lewat Al-Quran berulang-ulang. Satu-satunya adalah qiyamul lail. Salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Pada malam hari maka bertahajudlah kepada Allah. Nafilatan, sebagai salat sunnah. Salat tambahan. Apabila itu kamu lakukan, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti hari kiamat akan Allah tempatkan di tempat yang terhormat. Salat malam yang kita kerjakan, Allah siapkan tempat yang mulia di surga. Yang pertama. Yang kedua, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Nisbah awin kusminu qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam hari. Salat malam sekalipun sedikit. Atau separuh malam. Atau sedikit dari malam. Asal salat malam. 2. Perintah salat malam. Yang ketiga, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, surah Al-Furqan. Hamba Allah yang mulia itu tidak pernah lewatkan malamnya kecuali sujud dan qiyam. Yang keempat, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Diangkat lambungnya, diangkat tulang rusuknya dari pembaringannya. Dia bangun malam hari. Dia bermunajat kepada Allah karena takut kepada Allah. Wa tama'an, dan dia berharap banyaknya rahmat Allah diberikan kepadanya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Salat malam pekerjaan pada sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud apabila dia salat malam, dia sholat di samping jendela kecil rumahnya. Kemudian jendela itu dia buka. Angin malam sepoi-sepoi masuk ke dalam pada saat dia melaksanakan sholat malam. Seolah-olah apa yang dia lakukan, pintanya dan doanya diantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pekerjaan orang yang ingin membersihi hati. Hati kita akan bersih. Ibnu Qayyim berikutnya mengatakan wa tadarru' fis sahuri, mendekatkan diri kepada Allah di waktu sahur. Sahur ini nisbah waktu, bukan waktu makan sahur aja dekatkan kepada Allah, tidak. Tiap malam dekatkan diri kepada Allah pada pertepatan waktu sahur. Waktu sahur Nabi Muhammad SAW apabila jaraknya sekitar 50 ayat dengan azan subuh. 50 ayat dengan azan subuh. Masalah sahur adalah satu sunnah Nabi
yang kita gawi tapi kada sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Karena kita pengantukan, karena pengguringan serumahan, bulik tarawih memasak, pukul 12 sudah siap makanan. Makan malam, kada makan sahur kada. Esok pagi jam 9 sudah tabuh-tabuh ke parutnya. Rasa pukul 12 makannya. Nabi itu makan sahur, ditakhirkan makan sahurnya. Waktu-waktu akhir baru Nabi makan sahur. Ukurannya 50 ayat. 50 ayat. Jika yang makan sahur ini ahli hisab, kada sempat sampai sebatang rokok. Sudah selesai. Jadi jarak sahur dengan salat subuh sangat dekat. Wa mujalasatu sholihin, hati akan tentram, hati akan bersih pada saat seseorang memilih bergaul, berteman, duduk bersama dengan orang-orang soleh. Dari tadi malam ulun sudah katakan, tidak berlebihan. Kalau kita katakan, kita yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita tergolong orang soleh. Kenapa? Karena kita baru saja melaksanakan perintah Allah. Tanda kesolihan seseorang, perintah Allah dikerjakan. Apa yang Allah perintahkan digawinya. Dan ini orang soleh. Ini orang soleh. Oh, kami melakukan ibadah dan kami orang soleh. Kadang yang digawi itu apa? Apakah ibadah yang menurut Ibnu Mas'ud al-iqtisadu fi sunnah khairum minal ijtihad fil bid'ah. Sedikit tapi sunnah itu lebih baik daripada berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi satu ibadah yang tidak diajarkan. Artinya sebanyak apa ibadah yang kita klaim hari ini sebagai satu ibadah, tapi tidak pernah diibadahkan oleh para sahabat masa lalu, kada menyampaikan kita kepada kelas solih dan solihah. Ibadah yang menyampaikan kita kepada kelas solih dan solihah adalah ibadah yang asli, peninggalan Nabi dan peninggalan sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, indah sekali kalau kita bisa mencari sebelum beribadah tuh, cari dulu amalan yang kada Allah terima. Mencari amalan yang kada diterima Allah lebih mudah daripada mencari amalan yang diterima Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan lebih mudah? Karena Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Hadis diriwayatkan Bukhari. Siapa yang melakukan satu amal ibadah yang tidak pernah kami contohkan, tidak pernah kami perintahkan, tidak pernah kami mengerjakan, maka segala amal ibadah itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Jadi satu aja kuncinya yang kita gawe ini, menuruti Nabi atau kada. Ini amalan yang ulun katakan. Kalau hendak beribadah tuh cari yang ditolak dulu apa amalannya. Kalau amalan yang diterima, waliya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. 110. Surah Al-Kahfi. Amal soleh seperti apa? Qala Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, seorang tokoh mufassir. Falyamal amalan soleh pada ayat ini, kata Ibnu Katsir. Wattiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang mencontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Dan jangan menyekutukan dengan Allah dalam beribadah kepada Allah dengan seorang jua pun. Dan inilah ikhlasnya. Orang yang ikhlas, orang yang tidak pernah ada kemusyrikan dalam kehidupan. Pernah, tapi bertaubat, minta ampun sungguh-sungguh. Tidak ada yang Allah biarkan untuk tidak diampuni. Allah buka tangannya di pagi hari, menunggu hambanya minta ampun,
dari dosa yang dia lakukan pada malam hari. Allah buka tangannya di sore hari, menunggu hambanya minta ampun atas dosa yang dilakukan pada siang hari. Tobat kepada Allah adalah solusi terindah, terbaik untuk datang kepada Allah dengan jiwa yang bersih. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak-Bapak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.